Memang faktor untuk penyebab obesitas ini sangat banyak. Salah satunya yang paling sering adalah dikatakan orang adalah genetik. 70% dari anak yang tadi mengalami obesitas ternyata mengalami penyakit degeneratif. Indonesia adalah negara berkembang di mana angka obesitas pada anak di Indonesia ternyata angkanya cukup besar, yaitu 12%. Itu angka yang cukup besar untuk obesitas pada anak. Halo, saya Dr. Roza, dokter spesialis gizi klinis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Kami memiliki Instagram profile yaitu di @rsia_tambak. Hari ini kita akan membahas mengenai masalah obesitas pada anak. Jadi obesitas sendiri kalau dari definisinya adalah penumpukan dari lemak dalam jangka waktu yang lama. Kalau untuk perhitungannya sendiri dari anak adalah mengetahui dari berat badan dan tinggi badan anak. Pertama, kita harus menghitung yang namanya adalah indeks massa tubuh. Perhitungan dari indeks massa tubuh didapatkan dari berat badan dalam kilogram, kemudian dibagi dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Angka yang didapatkan atau indeks massa tubuh tadi kemudian akan diplot atau digunakan pada beberapa kurva. Jadi ada dua perbedaan. Pertama, kalau anaknya besar dari 2 tahun atau dari 2 sampai 18 tahun, kita menggunakan kurva kita sebut sebagai kurva CDC. Dikatakan obesitas kalau anak dalam kurva tersebut berada di angka lebih dari persentil 95. Kalau di anak yang kecil dari 2 tahun, kita menggunakan kurva WHO. Kurva WHO digunakan juga indeks massa tubuh apabila anak berada pada Z-score besar dari +3, maka anak dikatakan sebagai obesitas. Memang faktor untuk penyebab obesitas ini sangat banyak. Salah satunya yang paling sering adalah dikatakan orang adalah genetik. Genetik dikatakan ibu dan ayah yang gemuk, maka anak akan gemuk. Tapi ternyata sifat dari obesitas ini adalah multifaktorial, tidak hanya dari sisi genetik. Karena dari penelitian hanya 5% sisi genetik yang mempengaruhi dampak dari obesitas. Ternyata banyak hal-hal lain, jadi hampir 95% di luar dari genetik. Jadi tidak benar bahwa anak yang ibu dan bapak yang gemuk harus memiliki anak yang sudah keturunannya gemuk, seperti itu. Satu lagi yang tadi perlu dikatakan faktor risikonya adalah anak yang ternyata suka makan makanan yang cepat saji. Jadi makanan yang tinggi lemak, kemudian tinggi dengan gula. Itu juga salah satu faktor yang menyebabkan obesitas. Kemudian dia juga menyebabkan anak-anak yang aktivitas fisiknya kurang. Jadi lebih banyak duduk dibandingkan bermain di luar. Kemudian ada kondisi di mana ada penyakit yang menyebabkan gangguan dari hormon, dan ada satu lagi kondisi di mana anak yang harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka panjang yang menyebabkan peningkatan selera makan. Jadi selera makan yang meningkat menyebabkan anak mengalami obesitas. Memang angka obesitas anak ini sangat bervariasi. Di berbagai negara juga angkanya cukup tinggi. Saya mendapat data pertama dari Amerika. Di Amerika 25% anak di sana mengalami obesitas, dan di Perancis di wilayah Eropa sekitar 18% mengalami berat badan lebih dan 4% diantaranya mengalami obesitas. Kemudian untuk mewakili Asia dengan negara maju adalah Jepang. Jepang juga ternyata 8% dari anak-anak populasi Jepang juga mengalami obesitas, dan terakhir mungkin gambarannya adalah Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang di mana angka obesitas pada anak di Indonesia ternyata angkanya cukup besar, yaitu 12%. Itu angka yang cukup besar untuk obesitas pada anak. Seperti itu juga mungkin orang selalu mengatakan bahwa anak yang gemuk adalah anak yang sehat. Padahal persepsi itu salah. Lama-kelamaan memang angka obesitas semakin meningkat. Dulu diperkirakan di tahun 2005 angka obesitas hanya sekitar 8%. Ternyata angkanya sangat meningkat drastis.
hampir ke 12% yang tadi saya sebutkan. Selain persepsi juga yang menyebabkan peningkatan ini juga banyak. Peningkatan dari kemudahan akses untuk makanan. Misalnya sekarang banyak makanan yang sangat mudah untuk didapatkan oleh anak-anak selain dari persepsi tadi. Jadi makanan yang tinggi kalori, kemudian tinggi lemak dengan tinggi gula. Itu yang turut mempengaruhi peningkatan dari angka obesitas pada anak di Indonesia. Memang efek atau dampak obesitas itu sangat banyak pada anak terutama. Penelitian yang tadi disebutkan di Amerika Serikat, dari 25% anak yang mengalami overweight, ternyata ada sekitar 11% anak yang mengalami obesitas. Dan ketika penelitian itu dilanjutkan, 70% dari anak yang tadi mengalami obesitas ternyata mengalami penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit tidak menular. Jadi ada penyakit yang disebut sebagai penyakit diabetes, kemudian ada hipertensi, kemudian hiperkolesterol yang merupakan efek atau dampak dari obesitas ketika anak-anak. Memang ini harus dicegah. Jadi ketika anak sudah kelihatan mengalami berat badan lebih atau overweight, kita sudah harus waspada sebelum menuju ke arah obesitas. Kementerian Kesehatan memberikan pedoman untuk pencegahan anak obesitas. Pertama adalah makan bersama keluarga. Jadi kalau misalnya mereka makan bersama keluarga, orang tua bisa mengontrol apa yang dia makan, jenis makanan apa dia makan, jumlahnya yang dimakan. Terus yang kedua, dianjurkan juga anak melakukan aktivitas fisik yang banyak di luar. Karena sekarang ini banyak kegiatan aktivitas fisik yang ada di rumah. Jadi anak-anak banyak melakukan misalnya main HP, kemudian gadget, dan lain-lain yang aktivitasnya kurang. Selanjutnya, anak juga disarankan untuk selalu sarapan. Sarapan adalah hal yang penting supaya ketika dia di sekolah, dia tidak makan makanan yang tinggi kalori karena dia lapar dari pagi tidak makan, kemudian dia mulai makan siang dan makannya banyak. Selanjutnya, anak juga dibatasi untuk penggunaan gadget. Jadi gadgetnya harus dibatasin untuk meningkatkan aktivitas fisik yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya juga anak dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi buah dan sayur supaya dia kenyang dan tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula dan tinggi kalori yang tadi dapat menyebabkan obesitas tadi. Itu beberapa mungkin langkah pencegahan yang dianjurkan dan dapat dipraktekkan di rumah kita. Memang kalau sudah terlanjur obesitas atau sudah mengalami, kita memerlukan tata laksana untuk obesitas. Tata laksana obesitas ada 3 hal yang harus dicantumkan. Pertama, anak harus diberikan pola makan yang benar. Pola makan yang benar ini adalah makannya harus 3 kali sehari, kemudian ada 2 selingan, dan anak yang pola makan benar itu dia tidak kelaparan dengan makanan yang diberikan. Misalnya karena anaknya harus diet, lalu ibunya memberikan makanan sangat sedikit. Kemudian anaknya menjadi kelaparan dan membuat kegagalan dari program penurunan berat badan pada anak obesitas. Selanjutnya, kita juga menurunkan kalori biasanya sekitar 500 kalori dengan tujuan penurunan berat badan 2 kilo. Jadi penurunan berat badan tidak boleh drastis, yang cepat, kemudian tiba-tiba turun sangat banyak, karena itu akan mengganggu berbagai metabolisme tubuh kita. Penurunan itu berat badan baiknya adalah stabil dan tidak mempengaruhi metabolisme tubuh. Selanjutnya adalah aktivitas fisik. Karena pada masa anak-anak, kita mungkin bisa menyarankan aktivitas fisik yang sifatnya lebih kepada permainan. Misalnya, dia dianjurkan misalnya bermain bola keluar, bermain bersama kawan-kawannya, bermain olahraga, mungkin ada olahraga prestasi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan aktivitas fisik. Dan satu lagi, hal terakhir yang juga penting adalah orang tua harus ikut dalam proses perubahan perilaku. Karena misalnya ibunya menyarankan anak untuk menurunkan berat badan, ternyata ibunya di rumah justru menyimpan banyak makanan di rumah. Nah, itulah salah satu hal yang menghambat dari proses penurunan berat badan. Memang hal itu adalah hal yang harus kita lakukan secara bersama-sama supaya tata laksana dari obesitas dapat berjalan dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan untuk tanya jawab kita hari ini tentang obesitas pada anak. Semoga kita semua bisa bersama-sama dalam mencegah obesitas ini, karena kalau sudah mengalami obesitas, PR-nya menjadi lebih banyak,
Mudah-mudahan sebelum terjadi obesitas kita sudah melakukan tindakan pencegahan. Jangan lupa subscribe dan follow Mama Papa ID dan RSIA Tambak. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya, Mams. Terima kasih.